Oke, teman-teman ya, kembali kita apa namanya ke diskusi kita bahwa terkait dengan audiens ini, pengenalan audiens ini sangat penting ya untuk bagaimana kita kuasai. Karena apa? Karena memang audiens itu adalah masa depan kita ya teman-teman. Audiens itu siapa sih gitu kan ya? Oke. Bahwa audiens itu adalah pihak yang akan mengantarkan kita kepada cita-cita kita gitu ya. Kalau kita tidak mampu mengenal audiens kita dengan baik, ya itu berarti ya sudah, ya artinya kita menutup funnel ya. Itu funnel itu adalah semacam teman-teman ya di dunia digital itu kan udah pada tahu ya dengan melalui funnel eh, apa bisnis digital ya atau tentang bisnis yang berkaitan dengan secara online itu diantaranya bagaimana kita membangun interaksi di mana dimulai dengan bagaimana memperlakukan audiens yang memang audiens itu eh, hanya mempunyai minat atau interest dan sampai kepada mereka mempunyai keinginan atau aware sampai mereka ingin membeli. Jadi ada audiens yang sifatnya cold ya masih dingin yang perlu kita bangkitkan ya kalau di mobil itu yang perlu diangetin dulu gitu ya sampai warm, setelah warm ya kita akan jalankan gitu ya sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan hal ini bagaimana kita bisa apa namanya dikenal oleh masyarakat ya sebetulnya kita harus aware dulu kepada diri sendiri ya. Aware bagaimana kita bisa mengkomunikasikan segala bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya Fabini mati robika fahadith ya apa yang telah dikaruniakan Allah berupa kelebihan-kelebihan yang berupa keunggulan-keunggulan gitu kan ya ini perlu kita sampaikan dengan baik dan tepat kepada audiens kita ya. Jadi di sini juga pengenalan diri ini kita ini sebagai apa sih cocoknya gitu kan? Apakah kita ini apa namanya sebagai seorang the leader gitu ya atau the expert ya the expert kayak misalkan seorang dosen gitu atau seorang apa yang ahli di dalam bidang bangunan atau seorang apa namanya arsitek gitu kan atau ada creator ya tentunya mungkin ini harus menjadi content creator ya di ada digital ini memang menjadi seorang content creator ini merupakan suatu pekerjaan bergengsi ya gitu teman-teman. Yang ini memang harus di tim ya bukan sendirian karena kalau sendirian sangat apa ya sangat sulit ya. Jadi harus ada tim untuk menjadi seorang content creator itu ada timnya gitu ya teman-teman. Jadi semua pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri ya. Mungkin ada hal tertentu ya secara spesifik, tetapi pada prinsipnya setiap pekerjaan itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah ini ada jadi sehingga kita apakah kita ini hanya apa mempunyai suatu kelebihan-kelebihan yang memang ya harus harus kita gali ya dari sekarang gitu ya teman-teman. Oke. Oke, jadi selanjutnya next ya bahwa dalam membangun personal branding ini ya tadi kita harus dimulai dari mengenal diri ya jadi apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan kita gitu ya jadi dicoba dinarasikan dengan jelas kepada audiens kita ya ketika audiens tidak jelas ya mereka akan juga blur ini siapa Anda kan jadi gitu ya. Jadi ketika orang lain tidak mengenal Anda, ketika kita apa namanya mempunyai suatu keinginan misalkan atau berjualan atau mempunyai suatu maksud ketika mereka tidak mengenal loh tunggu dulu Anda siapa sih gitu kan berani-beraninya gitu nawarin gitu kan nah ini juga sangat aspek penting bagaimana kita apa namanya memperkenalkan diri secara tepat kepada audiens sehingga perlu kita harus menentukan target audiens kita dengan tepat gitu kan jangan sampai kita upload gitu konten-konten di sebar luaskan eh, kita tanpa target audiens ya karena memang dalam hal mengenal itu kan seperti Anda mungkin mengenal teman Anda mengenal mungkin
calon Anda gitu ya. Ini artinya perlu adanya suatu ketegasan tentang jati diri Anda gitu kan. Maksud Anda ini misalkan mau apa kan ketika misalkan Anda akan melamar suatu calon Anda gitu kan, ketika tidak mengenal langsung-langsung Anda ingin menikah itu kan tidak bisa ya. Itu harus mengenal dulu ya, minimal dari hati ke hati ya. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan kan ada lagu Dewa itu dulu ya. Mungkin Anda udah lahir atau belum ya dulu itu, jadi jangan sampai gini, ya memang Anda merasa orang terkenal padahal nggak dikenal gitu kan sehingga, eee, malah mungkin, baru ku sadari misalkan gitu, cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah itu kan gara-garanya apa ya, ujug-ujug kan, "Kamu itu siapa?" Nah ini kan dikenal itu sangat, merupakan suatu kunci ya gitu, untuk bisa dikenal oleh audiens kita ya. Nah juga dari bagaimana kita telah menentukan target audiens dengan jelas, maka kita akan dapat membuat konten yang berkualitas teman-teman ya. Nah, ini teori praktek yang nanti ke depan mungkin Anda bisa lihat kembali ini diskusi kita pada hari ini gitu kan untuk bisa nanti di-setel kembali, nanti saya bagikan eee, rekamannya gitu ya. Nah juga di situ selanjutnya adalah harus bangun kehadiran secara online. Jadi jangan sampai gini, teman-teman ya, ya membikin histori itu sangat penting ya teman-teman ya ketika bagaimana audiens itu bisa mengenal kita ya. Kalau misalkan gini, Anda menargetkan misalkan contohlah pacar Anda gitu kan, ketika jarang ketemu ya istilah mah, misalkan apa minggu-minggu sekarang bulan bulan Juni misalnya sekarang, sering ke rumahnya, sering pendekatan kepada orang tuanya. Tapi lama-kelamaan Anda lebih jarang jarang jarang, sehingga interaksi pun jarang, ya maka akan, akan hilang dengan sendirinya. Jadi nggak ada keterikatan. Jadi penting untuk membangun kehadiran online ya. Jadi historis-historis tentang Anda ini cenderungnya ke siapa sih gitu kan, jangan sampai Anda kecenderungan, kepada sesuatu yang bukan, Anda ada di dalamnya kan itu, ajaib sekali ya. Ya gitu ya. Yang selanjutnya memang dari situ, pentingnya networking ya, networking itu harus kita, senantiasa, kembangkan karena memang manusia itu makhluk sosial yang pertama itu karena bukan sekedar makhluk sosial ya yang saling membutuhkan antara satu sama lain, tetapi dalam networking itu adalah suatu ilmu yang di dalamnya adalah bagaimana bukan hanya sekedar interaksi ya teman-teman, ingat bahwa networking itu adalah bagaimana kita bisa membina audiens yang sudah ada sehingga mereka itu bisa berkembang secara kapabilitas untuk juga nanti membangun networking untuk kepentingan bisnis kita juga gitu kan. Jadi bagaimana, mungkin, dari, pengusaha-pengusaha besar ya yang terkenal, eee, mereka bisa membangun bisnis gurita gitu kan karena memang, mereka membangun, bisnis networking bukan hanya sekedar MLM ya. Jadi, mungkin, jangan teracuni maksudnya, teracuni itu, oh networking itu, oh berarti saya harus bisnis MLM, bukan. Jadi networking itu adalah bagaimana kita, membangun suatu komunikasi yang efektif sehingga komunikasi itu bisa produktif baik secara finansial maupun, kelangsungan dari bisnis kita gitu ya. Oke. Nah ini, bahwa teman-teman bagaimana kita bisa mempertahankan personal branding kita ya tentunya tadi, dengan interaksi itu ya konsisten ya dan juga, adanya evaluasi dan adaptasi. Jadi Anda sewaktu-waktu juga bisa menemui audiens Anda. Apakah ya dicek gitu ya, ditanya aja ya ketika, ya kalau misalkan gini ya, salah satu contohnya, ketika, seseorang itu dipastikan apakah ya ini contohnya mungkin, ketika Anda, misalkan Kang J dengan, calon istrinya kan gitu ya, sebelumnya kan ada interaksi yang sering gitu kan, main ke rumah orang tuanya atau ya silaturahim antara keluarga kan.
tetapi itu dilakukan secara konsisten ya. Tapi dalam hal ini kita juga harus memastikan ya apakah calon kita itu mau sama kita untuk melangsungkan misalkan pernikahan atau ya melakukan hal-hal yang lebih jauh. Nah, ini juga harus kita komunikasikan, harus kita tanyakan. Misalkan ditanya, oh kamu mau nggak nanti nah kita mau mengadakan pernikahan atau mau nggak? Nah, gitu kan jadi sama ke audiens juga kan harus jangan-jangan apa yang kita komunikasikan itu ya tidak menimbulkan kemauan yang signifikan sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Jadi nanti kesananya bertepuk sebelah tangan juga kan ya teman-teman ya. Jadi ini bagaimana kita harus bangun interaksi dengan audiens itu memang untuk menjaga ya. Jadi menjaga bahwa mereka senantiasa pada level maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan dari audiens kita. Karena memang audiens itu kebutuhannya berbeda-beda, kebutuhannya apa namanya ya, mempunyai suatu karakteristik yang berbeda ya, yang bisa kita akomodir untuk dipenuhi segala macam bentuk kebutuhan mereka ya, disinergiskan, diiriskan kan gitu ya, diiriskan apa yang menjadi keinginan mereka, terus kita juga bisa apa namanya menangkap apa yang mereka inginkan dengan baik gitu ya, dan memang apa yang kita tawarkan itu harus juga sesuai dengan relevan dengan apa yang customer atau audience harapkan ya, karena memang kebutuhan atau keinginan itu selalu berkembang ya. Nah, ini juga yang paling penting adalah tetap menjaga profesionalisme ya, dan juga apa bagaimana kita harus senantiasa mendefinisikan proposisi nilai ya, value proposition ya, yang unik dari nilai diri ya, nilai personal branding ini secara otentik sebagai dasar bahwa ini bisa menciptakan tadi di brand apa namanya kesan yang tak terlupakan di apa ya di mata apa teman-teman, di mata audiens kita ya. Ya oke, singkat saja ini bagaimana kita bisa membangun kehadiran online ya. Jadi tadi dengan memanfaatkan media sosial, ada interaksi, ada tanya jawab, ada mungkin tentang produk itu, ada ulasan-ulasan tentang produk ya. Semacam itu ya, ini Anda juga sudah menguasai tentang hal itu, dan memang sebagaimana yang saya katakan dari awal perkuliahan adalah bagaimana kita membangun story ini sangat penting, karena memang personal branding itu story itu akan senantiasa hadir di benak apa namanya audiens ya. Ya contohlah ketika Anda juga menggunakan pengguna WhatsApp aktif ya, mungkin Anda akan sering juga melihat story-story, karena untuk mengenal itu teh yang nomornya itu teh suka cenderungnya kemana sih kesukaannya. Nah, itu kan dilihatnya dari story-storynya gitu ya. Oke, oke. Ya, tentunya dengan dukungan menciptakan identitas visual yang kuat ya, logo, skema, warna, sehingga mereka ya kalau di dunia digital ya tentu harus ada ciri khas juga ya ketika kita ingin membangun suatu brand yang kuat atau membangun personal branding yang kuat gitu ya teman-teman ya. Membangun jaringan dan hubungan relasi juga sangat penting ya, untuk bagaimana bukan hanya secara internal di tempat kerja kita, tetapi kita juga apa namanya harus membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk perkembangan apa namanya karir kita gitu ya. Oke. Dan juga bagaimana kita harus bisa mendominasi. Kalau ini hegemoni ya, hegemoni itu adalah suatu hal di mana apa namanya ya, komunikasi tingkat tinggi, di mana hegemoni itu adalah pengaruh besar yang orang lain sukar untuk apa bisa menghindarnya gitu ya. Nah, ini juga suatu hal yang harus bisa Anda wujudkan dengan belajar personal branding ya, dengan cara memposisikan diri Anda sebagai ahli di bidang apa dulu. Nah, sehingga Anda dengan berbagai wawasan yang Anda kuasai, Anda akan menjadi hegemoner ya, akan mendominasi, akan hegemon ya dari bidang Anda sendiri gitu kan, meskipun eh, apa namanya di sekitar kita banyak profesi-profesi yang memang apa ya sama dengan kita, tetapi dalam hal ini eh, apa namanya pentingnya kita belajar personal branding ini agar kita menjadi hegemon yang betul-betul bisa mempengaruhi
customer ini tidak bisa mengelak lagi ya, ya udah nggak ada pilihan lagi selain memilih Anda. Nah ini ya kelebihan dari kita belajar dari personal branding ya. Juga hati-hati teman-teman ya, jangan kalau dalam bahasa Sunda mah jangan membuat codeka ya. Codeka itu ya semacam kesalahan lah. Karena memang ada jejak digital ya. Jadi ini reputasi online ini luar biasa, sangat berpengaruh gitu ya. Oke, ya harus juga kita harus beradaptasi dengan tren pasar ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan audiens kita atau bagaimana bisa mempertahankan apa namanya reputasi dari personal branding kita. eh, Ya terpaksa ya kita harus mengikuti perkembangan tren industri yang sedang berkembang. Kita harus mau beradaptasi dan kita harus mau membangun strategi dalam adaptasi tersebut ya. Tentunya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapat suatu sasaran yang tepat apa menerapkan suatu strategi agar tetap relevan di pasar yang kompetitif seperti sekarang ini ya. Nah, ini menumbuhkan etos kerja yang kuat juga. Ini merupakan suatu apa namanya teman-teman semuanya, efek dari kita bagaimana penghayatan kita dalam pelaksanaan personal branding ini ya. Karena memang personal branding ini merupakan semacam cerminan ya, ya cerminan atau reputasi dari apa yang telah kita lakukan ya. Sehingga itu menimbulkan suatu value atau nilai. Kalau di tempat kerja ya akan menimbulkan etos kerja ya. Etos kerja itu ibaratnya reputasi dari apa yang telah kita lakukan ya. Juga berkaitan dengan dedikasi apa yang akan Anda apa namanya senantiasa fokuskan secara konsisten yang bisa memberikan hasil kerja yang berkualitas yang akan memperkuat reputasi dari personal branding Anda gitu ya. Juga ini Anda jangan sampai lepas ya. Jadi yang senantiasa terbuka dalam pembelajaran berkelanjutan karena memang komitmen terhadap pertumbuhan dan pembelajaran ini karena tadi bahwa mungkin pertemuan sebelumnya ya bahwa personal branding itu adalah semacam journey ya. Kalau kita tidak bisa relevan dengan apa pasar, maka ini ya tentunya karena memang orang itu kan komunikasinya itu sesuai dengan mereka sukai ya. Nah, kita juga harus bisa masuk terhadap customer atau audiens tersebut mereka sedang suka apa kan gitu ya. Jadi kita harus komitmen dengan relevansi ya. Jadi komitmen terhadap pertumbuhan dan pembelajaran sehingga akan meningkatkan personal branding kita ya. Jadi mau tidak mau kita harus banyak merangkul ya dalam tanda kutip keterampilan dan pengetahuan baru untuk tetap unggul dalam landscape yang kompetitif gitu ya. Terus bagaimana kita menghadapi tantangan dan kemunduran ini memang perlu kita hike ya, mendaki di mana kita harus punya kekuatan mental. Ini yang paling penting ya teman-teman. Bukan hanya sekedar ya konsistensi itu perlu mental yang mental baja ya. Jadi ketahanan dan kemampuan ini sangat penting untuk bagaimana kita senantiasa bisa beradaptasi di dalam menghadapi tantangan yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa mempertahankan personal branding kita secara kuat dan konsisten ya. Ini tentunya kita memerlukan pembelajaran dan juga perlu perjalanan bertumbuh eh, ya apa namanya refleksi dari kemunduran adalah bagian dari perjalanan gitu kan. Jadi evaluasi-evaluasi senantiasa perlu kita lakukan ya. Selanjutnya adalah menyeimbangkan tentang identitas profesional gitu ya dan pribadi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan personal branding kita dengan nilai-nilai yang Anda pilih gitu ya. Ya, untuk menjaga relevansi atau menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Ini juga sangat penting ya, keaslian sangat penting untuk membangun kesuksesan jangka panjang ya. Sementara bagaimana kita bisa mengukur dan mengevaluasi dampak personal branding ini, kita memanfaatkan metrik dan umpan balik untuk menilai keefektifan strategi personal branding kita ya sesuai dengan
apa namanya wawasan untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan dampak yang kita inginkan. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman ya, waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Selanjutnya ke tadi ya materi selanjutnya ya. Sabar dulu teman-teman, ini direkam dan nanti Anda bisa apa namanya? Ini strategi personal branding di era kompetitif sudah. Sekarang kita, oh yang ini justru belum ya. Oke, bentar-bentar ini. Ya, oke teman-teman. Next ya, ini kita eh, perlu juga apa ya menguasai bagaimana personal branding ini bisa diterapkan di dunia bisnis ya. Tentunya dunia bisnis tidak eh, apa ya, karena ini eranya era kompetitif, maka kita juga harus bagaimana bisa mempersiapkan eh, apa ya secara baik tentang apa yang harus kita sesuaikan gitu ya, karena memang teman-teman perlu diingat bahwa audiens itu juga sama dengan kita manusia ya, ingin berkembang juga ya. Eh, Tinggal kita bagaimana bisa mengikuti perkembangan itu dengan baik ya. Bagaimana kita bisa menguatkan, ada penguatan personal branding ya. Kita juga ya, kenapa sih di dalam Islam kita harus, ya artinya ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika tetangga kita mendapatkan kenikmatan, kita juga ya harus ikut nikmat gitu ya. Jadi ikut bersyukur gitu kan. Nah, nah ini bagaimana komunikasi itu bisa terbangun ketika orang lain mendapatkan sesuatu, kita ya merasa menjadi suatu kesatuan, ibaratnya ikut senang kan gitu ya. Nah ini yang memang perlu penguatan dari personal branding. Ya kenapa? Karena memang rasa syukur itu bisa muncul ketika kita komunikasikan dengan baik ya. Karena memang kesyukuran itu timbul ketika seseorang itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dari kita mengkomunikasikan bahwa misalkan Anda sebagai profesi dokter misalkan ya, ketika Anda bisa merepresentasikan dengan baik tentang bagaimana menjaga kesehatan, nah sehingga orang banyak membutuhkan Anda, orang akan datang kepada Anda dan meminta tolong kepada Anda, dan Anda akan memfasilitasinya dengan tadi ya, bagaimana Anda sesuai dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada Anda ya. Jadi di sini bahwa penguatan personal branding ini sebagaimana Quran surat Ad-Duha ya ayat 11 menjadi dasar tentang pentingnya storytelling ya, tentang siapa diri Anda, apa profesi Anda ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, karena setiap apa yang telah Allah karuniakan kepada Anda ini harus Anda bisa fahadis, harus bisa dikomunikasikan, harus bisa ya tadi dibangunlah personal brandingnya. Jadi ketika orang itu tidak tahu siapa diri Anda, ya jangan salahkan orang lain dong, karena memang Anda juga belum apa ya, belum apa mengenalkan diri Anda secara baik kepada audiens Anda ya. Bagaimana mereka akan mengenal Anda, bagaimana mereka akan minta pertolongan kepada Anda, atau bagaimana mereka akan membutuhkan Anda sedangkan Anda sendiri tidak dikenal oleh apa namanya audiens kita ya, oleh audiensnya gitu ya. Nah, ini juga di ayat yang lain tentang penguatan personal branding ini ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang artinya adalah janganlah kamu merasa lemah dan janganlah bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi kaitannya dengan personal branding bahwa keimanan itu harus
diwujudkan ya, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga melahirkan personal branding yang, ya kalau ketemu misalkan dengan Kang Jaimah dia itu marah ya gitu ya. Jadi senang nggak, dia suka menolong ya, kita senang dia juga bisa jelas menjelaskan tentang ya jadi ini akan meningkatkan apa ya teman-teman, meningkatkan, percaya diri. Ketika Anda banyak dipercaya oleh orang lain, maka itu akan meningkatkan, personal branding Anda, akan meningkatkan, apa namanya, ya akan meningkatkan, ya apa ya, ya kapabilitas Anda dan lebih percaya diri lah gitu ya. Nah, karena memang personal branding ini adalah suatu proses bagaimana kita membangun dan mengelola citra, atau reputasi diri ya. Nah, reputasi, citra seorang yang beriman itu adalah yang bisa bermanfaat banyak ya sebagaimana sabda Rasul, bermanfaat banyak untuk, manusia di sekitarnya ya, khairun nas anfa'ul linnas gitu ya, orang yang banyak, manfaatnya untuk orang lain. Nah, ini suatu pengejawantahan dari personal branding, yang di mana personal branding ini adalah suatu proses bagaimana membangun dan mengelola citra atau reputasi diri Anda. Ini bisa melibatkan, bagaimana, apa namanya, ya bagaimana, cara seseorang itu memperkenalkan diri kepada dunia, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara profesional ya. Jadi, personal branding ini dapat diartikan sebagai upaya sadar dan disengaja ya untuk menciptakan ya upaya sadar disengaja itu artinya lah kalau bahasa kerennya mah strateginya gitu ya, untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik. Jadi bagaimana kita menciptakan, mempengaruhi persepsi publik itu merupakan bagian dari bagaimana kita membangun hegemoni untuk publik ini tentang individu ya, dengan memposisikan mereka sebagai otoritas, dalam industri mereka ya, meningkatkan kepercayaan diri mereka ya, dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens mereka ya. Nah, jadi tujuan dari personal branding ini adalah untuk membuat orang lain itu percaya kepada diri kita. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun citra diri yang positif, konsisten, dan relevan dengan, target audiens yang kita tuju ya. Karena memang tadi dari manfaat personal branding ini dari, eee, pengejawantahan penguatan personal branding ini bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, membangun hubungan yang kuat dengan audiens, mendapatkan peluang baru, meningkatkan suksesan karir, ya yang perlu kita inikan ya, terutama dalam hal diawali dengan dari pengenalan, diri kita ya, sebelum mengenal audiens. Karena memang disesuaikan dengan kapasitas kita, ya bagaimana melayani audiens kita gitu ya. Nah, ini cita diri yang, ini dibangun melalui strategi, personal branding ya, bagaimana kita melakukan pengenalan personal branding ini, untuk membangun citra diri yang kuat gitu ya. Terus juga harus konsisten, dan, ya menjadi suatu kunci utama ya dalam bagaimana kita, membangun, personal branding, dengan strategi yang tepat tentunya setiap individu dapat memanfaatkan personal branding ini untuk mencapai, kesuksesan gitu ya. Nah, ini dimulai dari pengenalan diri teman-teman ya, di mana, eee menguasai personal branding ini dimulai dari pengenalan diri sendiri, identifikasi kekuatan, dan keunikan diri untuk membangun fondasi personal branding yang kuat, karena memang, ini dapat membantu untuk menonjolkan kelebihan dan membedakan diri kita dari orang lain gitu ya, teman-teman semuanya. Eee, oke. Nah, terus juga bagaimana kita bisa menentukan, tujuan dari personal branding ini sangat penting ya, karena memang, ya terutama di dunia digital tentang branding ini perlu kita, apa namanya, senantiasa, bisa menetapkan tujuan yang jelas dalam, bagaimana kita menerapkan personal branding, sehingga bisa membantu untuk fokus dan konsisten dalam, membangun citra diri, membangun personal branding tersebut, dengan tujuan yang spesifik ya untuk membantu untuk merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai kesuksesan, personal branding gitu ya. Nah, ini bagaimana kaitan dengan membangun citra atau brand image yang konsisten yang memang, ini sangat diperlukan untuk bagaimana kita bisa,
secara konsisten dalam menampilkan ya dalam hal komunikasi secara tindakan ya, secara konsisten membantu untuk memperkuat personal branding kita ya. Kita disampaikan secara konsisten ya dengan hal tersebut eh, pada akhirnya akan memiliki citra diri yang konsisten membuat orang lain atau audiens kita ini akan lebih mengenal atau lebih mudah mengenal diri kita dan akan senantiasa mengingat diri kita dengan baik gitu ya teman-teman semuanya. Oke, bagaimana kita bisa selanjutnya di era digital kita tidak akan terlepas dari peran media sosial ya. Nah ini tinggal bagaimana kita mengoptimalkan media sosial tersebut sebagai media untuk membangun personal branding kita ya. Karena memang media sosial ini merupakan alat yang efektif ya untuk membangun personal branding. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan platform-platform media sosial ini untuk bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik, memberikan nilai-nilai, serta bagaimana kita membangun kepribadian yang ingin ditonjolkan ya kepada audiens kita gitu ya. Nah ini juga dalam kembali tadi kaitannya dengan networking itu kita harus punya jaringan yang kuat yang membantu dalam bagaimana kita memperluas dampak dari personal branding ini. Jadi interaksi dengan orang yang berpengaruh dan berpotensi merupakan strategi penting dalam memperkuat personal branding gitu ya. Nah ini bagaimana kita ingin berpengaruh, bagaimana kita ingin mempunyai suatu hegemoni, maka kita langkah awalnya adalah bagaimana kita bisa membangun interaksi dengan orang-orang yang berpengaruh gitu kan. Jadi Anda jangan senantiasa begini, jangan mau senantiasa dipengaruhi gitu kan. Dari personal branding itu ilmu intinya itu adalah bagaimana Anda menjadi seorang hegemon ya, seorang yang bisa hegemon itu yang lebih apa ya dominan mempengaruhi orang gitu kan. Apalagi dominan dalam mempengaruhi orang itu dari nilai-nilai yang dianut oleh agama kita ya nilai-nilai positif itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya ya. Jadi personal branding ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi personal branding ini bukan hanya sekedar dari pembicaraan karena trust itu tidak bisa hanya dari sekedar pembicaraan. Pembicaraan pun harus bisa dibuktikan apakah beliau yang berbicara itu adalah jujur ya. Jangan sampai apa yang dibicarakan itu tidak sama dengan apa yang diperbuat. Nah, itu juga merupakan suatu apa ya integritas dari personal branding di mana dalam hal ini akan tercipta reputasi yang perlu dilahirkan secara proaktif ya, bukan secara pasif ya. Karena memang tadi bagaimana kita menjadi seorang hegemon ini harus bagaimana kita pintar-pintar menerapkan strategi yang bisa memungkinkan lebih cepatnya respon dari audiens dan juga kita menjadi bagian dari solusi dari audiens itu ya gitu ya. Jadi mereka itu audiens itu ibaratnya orang yang ingin eh, mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Ketika kita kurang respon maka audiens kita akan lari kepada layanan lain di luar kita ya ibaratnya begitu. Jadi di situ sangat penting bagaimana kita bisa memiliki strategi untuk menjaga reputasi yang baik dalam bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai dari personal branding kita yang kita bangun selama ini ya. Nah, ini selanjutnya adalah kita harus bisa tadi mengevaluasi, mengukur atau meninjau kembali bagaimana keefektifan personal branding tersebut ya, bagaimana pelaksanaan strategi di lapangan yang digunakan apakah betul-betul bisa membantu untuk menerapkan personal branding ini secara efektif dan efisien dan apakah itu bisa dipakai untuk beradaptasi dan sekaligus memperbaiki gitu ya. Nah, ini juga perlu dilakukan evaluasi tentunya untuk secara teratur ya. Karena setiap aktivitas itu harus kita muhasabah selalu lah gitu ya. Nah, ini kalau dalam bahasa agamanya itu. Jadi personal branding itu tetap harus kita upayakan secara agar senantiasa relevan dan bisa berkomunikasi menjadi seorang hegemon yang efektif ya dengan audiens yang kita targetkan gitu ya. Oke, dan membangun citra diri ini harus otentik ya, karena memang otentik ini akan memperlihatkan keaslian kita, akan memperlihatkan integritas kita, ya di mana apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita perbuat ya,
dalam setiap tindakan dan tentunya komunikasi ini akan membangun kepercayaan dan koneksi yang kuat dengan audiens gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dalam personal branding ini. Tentunya dalam membangun personal branding akan ada tantangan ya, dan tantangan dan hambatan ini harus kita kenali ya supaya kita bisa menghadapinya dengan bijak dan bisa melewati permasalahan tersebut dengan kesuksesan-kesuksesan yang mengiringi dari upaya-upaya kita ya. Jadi penting bagi kita untuk memiliki ketahanan atau mental ya yang kuat, serta dari situ kita harus senantiasa kreatif dalam menghadapi situasi yang menantang ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada masalah, maka kita akan mampu untuk bisa menggunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat personal branding kita ya. Jadi di sini peran konsistensi dalam personal branding, bahwa konsistensi adalah dalam personal branding ini sangat diperlukan untuk bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan ya. Ketika audiens dapat mengandalkan konsistensi dari apa yang kita lakukan, maka mereka akan lebih cenderung untuk bisa mempercayai diri kita dan juga akan cenderung menjadi follower kita ya dalam mengikuti perjalanan personal branding kita gitu ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana kita bisa mengintegrasikan personal branding dalam karir, ini sangat penting sekali karena memang personal branding ini dapat menjadi suatu alat yang kuat dalam memajukan karir kita ya. Dengan membangun citra diri yang kuat dan konsisten, individu dapat membuka peluang baru ya, bisa meningkatkan eh, tadi networking ya, juga bisa eh, mencapai kesuksesan dan karir ya, karena memang kita bisa melakukan suatu terobosan-terobosan komunikasi sehingga kita menjadi seorang hegemon yang orang lain sulit untuk bisa menolak apa yang akan kita dari gaya komunikasi itu. Ibaratnya seorang hipnoterapi ya, yang bisa menghipnosis ya. Hipnosis itu gaya bahasa paling tinggi ya. Sebetulnya hipnosis itu adalah bagaimana bisa mempengaruhi orang lain ya. Kalau dalam penelitian mungkin dilambangkan dengan ro ya. Ro itu pengaruhnya dan R itu misalkan bagaimana derajat keterhubungannya gitu kan. Nah, ini juga how to attract the people that's depend on how we make personal branding at the moment ya. Ya, seperti itu. Strategi personal branding era digital ini tentunya ini merupakan suatu peluang yang sangat luar biasa. Ketika dulu perusahaan-perusahaan besar dengan perusahaan kecil itu seolah-olah ya sulit untuk bisa apa ya terutama untuk perusahaan kecil untuk bisa bersaing. Tapi dengan adanya era digital ini kita tidak bisa hanya melihat skala perusahaannya gitu ya, tapi secara pribadi pun kita bisa sukses di dunia digital karena setiap perusahaan baik kecil maupun besar itu sekarang hegemoninya adalah tergantung kepada bagaimana mereka bisa mengelola personal branding di dunia digital gitu kan. Percuma saja ketika perusahaan besar, ketika mereka tidak bisa membangun personal branding atau membangun brandingnya melalui media digital secara maksimal, mereka akan juga ditinggalkan oleh audiens karena audiens sekarang itu telah bermigrasi kepada dunia digital ya. Nah, itu karena memang perjalanannya sangat cepat ya. Tinggal PR kita adalah bagaimana agar mereka bisa menyisihkan waktu perhatiannya kepada kita. Nah, itu contohnya adalah bagaimana kita bisa membangun personal branding yang kuat sehingga bisa menghegemoni ya. Ketika mereka ingat Anda, ketika Anda tawarkan, oh ya nggak ada pilihan lain ya, harus mereka beli gitu kan contohnya. Atau hegemoni itu adalah suatu bentuk kelas yang merupakan tujuan utama dari personal branding yang dibangun tentunya
bukan secara instan, tetapi dalam bagaimana kita bisa secara konsisten mengkomunikasikannya dengan baik kepada audiens yang kita targetkan ya. Tentunya kalau di dunia digital, bagaimana suatu perusahaan baik skala kecil atau besar, mereka itu bisa memanfaatkan platform-platform digital secara efektif ya. Ya, tentunya ini lebih apa ya, lebih individual lagi. Ini dapat menciptakan branding yang kuat dalam mencapai ya untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menyimpulkan personal branding ini. Jadi ini teh ketika kita mengkomunikasikan sesuatu itu kesimpulannya itu Anda itu sebagai apa sih gitu ya. Nah, ini juga kita harus bisa mempresentasikan dengan kesimpulan yang kuat bahwa itu dapat membantu untuk menciptakan hegemoni Anda ya untuk bagaimana kita bisa merangkum poin-poin inti yang bisa membangun tentang personal branding Anda yang kuat gitu ya. Jadi simpulan ini harus jelas memberikan pesan yang kuat kepada audiens gitu ya. Nah, ini juga pentingnya bagaimana kita bisa menyelesaikan personal branding dengan sukses ya, dengan bagaimana kita mempertimbangkan strategi, bagaimana kita juga mempertimbangkan riset ya dengan identifikasi yang sesuai dengan target, bagaimana value proposition dan komunikasi yang baik sehingga bisa personal branding ini bisa diterapkan pada setiap individu untuk bisa mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi ya dengan strategi yang tepat setiap orang dapat membangun citra diri yang kuat dan mencapai tujuan personal branding mereka secara efektif gitu ya teman-teman. Eh, Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Masih aman teman-teman ya? Halo? Aman Pak, aman. Aman ya? Oke. Oke, terima kasih. Sekarang ini udah ini ya 1:05. Udah ya pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pada malam ini yang cukup memang ini Kang Elan ya hadir. Kang Elan kemarin udah ikut ujian susulan ya yang hari Sabtu. Temannya ada yang ini nggak? Halo, Kang Elan apa kabar? Iya ya. Jadi nanti teman-teman saling mengingatkan aja ya. Mungkin kalau eh, bagi teman-teman yang nanti akan saya japri atau ada nilai yang kurang ya, ya lebih baik Anda proaktif lah gitu ya, karena yang membutuhkan nilai itu sebetulnya Anda ya. Ya, jadi saya doakan untuk besok ya karena ini harus Anda istirahat cukup ya untuk mempersiapkan hari besok karena soal ujiannya itu sekitar 30 soal ya, tapi semuanya teman-teman tentang bagaimana pengelolaan kita terhadap audiens ya. Kembali saya akan absen di sini. Elvira hadir, oke. Ini semuanya bisa open cam dulu ya. Nanti Hadir, kita Pak. hadir ya, open cam ya. Elvira hadir, terus Fadlan hadir. Kang Fadlan masih bangun? Iya, Kang Fadlan, terus Fajar, ya Kang Jain, Nursafa, Azka, Dea, Sofi, Rio, Alvarez, Gene, Leti, terus Elan, terus siapa lagi? Eh Fajar, oke, Gene, Herdi, ya. Oke, oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Udah cukup? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Ya, oke, kalau nggak ada yang Masuknya jam ditanyakan, 10 Pak. ya. Besok masuk jam 10. Oh, enggak. Besok itu saya sarankan setidaknya sebelum jam 9 udah ada di sana ya. Iya, karena kita akan di Oh, absen di sana ya. Ya, ada sedikit pengarahan dulu ya. Jadi Anda ya kalau bisa ya jam 8 udah ada di sana ya. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu lah.
Jadi kalau ujiannya itu kan jam 9, tapi tong ngepasting lah gitu kan kita, ya ada sesuatu yang mungkin, perlu kita persiapkan kan jangan sampai mungkin, bisa dites dulu LMS-nya kan ya, jangan sampai nanti Anda, gara-gara kurang siap gitu kan sehingga, persiapannya untuk, besok, ya artinya, perlu itulah persiapannya untuk, Anda bisa hadir, tepat waktu gitu ya. Besok itu ya jam 9 jangan ngepas banget lah ya kalau mau kesiangan, tapi, saya, menghargai sekali ketika Anda bisa hadir, besok itu kan jam 8 ya setidaknya setengah 9 ya udah ada di tempat paling paling telat gitu ya, Kang, ya. Oke, dengan materi yang tadi udah ada yang mau ditanyakan? Materi tadi, Kang Fadlan, udah cukup ya pertanyaannya? Udah cukup, ya selanjutnya, kita ini semuanya tuh di open cam dulu ya, supaya ini cuman Kang Fadlan aja yang open cam, yang lainnya iya, oke. Ya mungkin, untuk, apa namanya, sesi ini kita akhiri dulu ya, karena mungkin besok teman-teman harus, mengikuti ujian akhir semester, ya kami doakan mudah-mudahan ujiannya tersebut bisa berjalan dengan lancar dan kami, sarankan besok untuk bisa hadir semuanya, termasuk Kang Elan ya, Kang Elan hadir dan kita sedikit diskusi lah ada waktu karena mungkin, ada hal-hal yang mungkin akan Anda perbaiki, tentang kebutuhan nilai-nilai Anda yang memang, saya itu kemarin ya gimana tentang UTS-nya," kan seperti itu ya. Oke demikian, terima kasih atas kehadirannya, mungkin, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ini nggak? Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan cukup? Ya, Cukup. Waalaikumsalam. cukup ya. Buset, Terima ya, kasih Ustaz. semuanya. Selamat Sembuh, Mbak. istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin close dulu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama Ya, Warahmatullahi terima juga, kasih. Pak. wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama.